Ya, perkenalkan dulu lagi. Tadi kalau backgroundnya sudah dikenalin, kalau nama saya itu Dimas Praja Purwaji. Ya, tadi backgroundnya saya sedang menjadi asisten lab di Service Computing Research Group. Itu, dan ini kebetulan pada kesempatan kali ini diundang oleh Ibu Dita ya untuk mengisi kuliah ya mengenai topik cloud computing. Jadi ini saya pakainya ini ya aplikasi dari Google ini, yaitu Google Google Slides. Nah, ini sebenarnya ini salah satu aplikasi dari cloud computing itu sendiri. Jadi saya bisa menggunakan aplikasi ini dari manapun, kapanpun, nah kayak gitu. Jadi nanti ke gambar ya, kira-kira cloud computing itu seperti apa. Ini sebenarnya cloud computing itu apa sih? Ini saya kasih kasus aja ya. Misalkan saya mau membuat suatu aplikasi yang bisa diakses oleh banyak orang, bukan cuma saya. Nah itu otomatis orang-orang yang mau bisa akses itu kan harus bisa punya jaringan ke dalam sistem aplikasi yang saya buat itu. Jadi si aplikasi itu perlu ditempatkan di suatu sistem yang terbuka oleh jaringan banyak orang. Maka dari itu digunakan seperti internet, di mana orang-orang kan bisa akses ke sana. Nah itu makanya disebutnya adalah cloud computing, seperti itu. Jadi kalau secara istilah dari textbook segala macam, cloud computing itu adalah istilah umum untuk menggambarkan kelas baru jaringan komputasi yang terdapat di internet. Nah, si pengguna ini nggak perlu tahu kompleksitas detail komputasi yang digunakan di sistem tersebut, kayak gitu. Jadi misalnya saya mau buat aplikasi tadi, nah kemudian ternyata Ibu Dita punya resource seperti misalkan memiliki server yang tersimpan di internet. Nah Ibu Dita ini bisa nge-share resource-nya kepada saya. Nah itu, jadi Ibu Dita ini nanti perannya sebagai provider cloud ya, di mana saya sebagai user cloud-nya. Nah, seperti itu. Berarti Pak, untuk seluruh proses ya, berarti untuk RAM yang kayak gitu-gitu, CPU itu semuanya di jaringan dikelolanya ya untuk cloud computing. Itu dikelolanya oleh si provider tadi. Misalkan Ibu Dita tadi yang provide si cloud si resource-nya, berarti Ibu Dita nanti yang mengelola itu. Dan untuk supaya bisa diakses, maka ditaruhnya di jaringan yang bisa diakses oleh banyak orang. Salah satunya itu lewat internet. Nanti ada beberapa jenis cloud computing yang bisa digunakan. Seperti itu. Oke, itu kejawab ya? Kejawab Pak, makasih. Oke, ya. Nah, seperti itu. Jadi, saya sebagai pengguna otomatis lebih mudah karena nggak perlu mengelola lagi yaitu resource-nya, gimana RAM-nya, gimana storage-nya, dan gimana penempatan resource tersebut, kayak gitu. Itu cloud computing. Nah ini karakteristik utama dari cloud computing ini adalah itu bisa ada dimanapun karena menggunakan jaringan internet itu secara global kan bisa digunakan, bisa diakses, jadi bisa ada dimanapun. Dan kemudian sebagai pengguna itu kita bisa menggunakannya dari manapun juga karena jaringan internet itu global, maka resource-resource yang tersedia global itu bisa diakses dari manapun juga. Nah, kayak gitu, itu karakteristik utama dari cloud computing. Oke. Nah, kemudian di cloud computing sendiri ini ada model layanannya. Nah, ini dibagi menjadi 3. Ada software as a service, ada platform as a service, dan infrastruktur as a service. Jadi kebagi 3. Nah, ini saya jelaskan dulu dari yang infrastruktur as a service ya. Jadi kalau yang ini yang
biasa kalau tadi ada pertanyaan bagaimana storage-nya, bagaimana RAM-nya ini. Jadi si provider cloud ini dia menyediakan infrastruktur, menyediakan resource-nya untuk bisa digunakan oleh user-user itu. Jadi kayak prosesor, storage ataupun server. Nah, tapi kalau penyedia infrastruktur as a service ini dia memberikan infrastruktur aja. Jadi untuk pengelolaan servernya sendiri itu nanti perlu di manage oleh usernya sendiri. Nah, ini yang infrastruktur as a service. Ini sebagai contoh, kalau saya menggunakan providernya ini Digital Ocean ya. Jadi untuk servernya itu saya pakai dari Digital Ocean. Atau sebenarnya ada juga dari AWS, itu ada produk yang infrastruktur as a service, dia memberikan servernya aja, dimana nanti kita perlu mengatur sendiri apa yang ada di dalam server tersebut. Entah itu kita masukkan aplikasi kita apa, atau seperti itu infrastruktur as a service. Jadi cuma resource-nya aja. Sedangkan apa yang ada di dalam dari resource server tersebut, resource computing tersebut, itu si user yang mengelolanya sendiri. Selanjutnya ada yang kedua, itu ada platform as a service. Nah, ini jadi si provider cloud ini dia memberikan platform yang udah lebih mudah digunakan sama user. Nah, manajemen dan pengelolaannya itu sudah disediakan oleh si provider itu sendiri. Jadi kalau misalnya tadi infrastruktur as a service ngasih infrastruktur aja, yang platform as a service udah lebih enak lah. Jadi udah bisa termonitor sama termanage oleh si providernya kayak gitu. Jadi kita tinggal make dan kita bisa masukkan aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan ke dalam sana, ya, seperti itu. Jadi masalah nanti kalau ada supaya bisa menghandle user yang banyak, itu sudah disediakan oleh providernya, ada load balancer dan segala macamnya, itu disediakan oleh tipe layanan cloud computing platform as a service. Nah, ini contohnya AWS. AWS kan udah ada, ya ada database management, terus habis itu ada Kubernetes, udah ada seperti itu. Itu yang dimaksud dengan layanan platform as a service. Dan yang terakhir, untuk model layanan cloud computing sebagai software as a service. Jadi ini si user udah dikasih aplikasi yang siap pakai aja. Ini contohnya kita sering menggunakan, ini seperti yang saya gunakan sekarang ini, salah satu contohnya ini yang Google Slides. Nah, ini seperti ada Google Mail, itu salah satu contoh aplikasi software as a service juga. Terus kemudian ada lagi seperti Facebook. Facebook itu juga sebenarnya adalah aplikasi yang bisa digunakan oleh user langsung, dimana si provider sudah menyiapkan aplikasi tersebut. Itu adalah 3 model layanan dari cloud computing. Oke, berdasarkan oleh layanan yang diberikan oleh provider.